Saya mau ke Bung Arya terlebih dahulu. Jadi kalau dari juru bicara vaksinasi COVID-19 Bio Farma, Bambang Herianto menyatakan vaksin Sinovac yang batch pertama ini, kalau sesuai dengan Badan POM, ini akan kedaluarsa dalam beberapa hari lagi. Apa tanggapan dari Anda sebagai bagian dari BUMN yang mendatangkan vaksin ini? Yang mana dulu ya? Yang Sinovac. Yang mana hari yang, maksudnya yang mana? Kan ada berapa kali gelombang datang? Gelombang pertama? Ya gelombang pertama kan udah habis. Gelombang pertama sudah habis. Lah ini yang disampaikan oleh Pak Bambang Herianto ini yang berapa dong Pak? Bung Arya? Yang kemarin kita bahwa yang pertama itu yang udah habis. Oke. Yang gelombang kedua kan baru datang. Jadi yang gelombang pertama sudah habis. Artinya pernyataan dari Pak Bambang Herianto berarti sudah tidak berlaku begitu ya? Ya itu untuk yang kemarin. Berlakunya. Yang pertama kan. Artinya kan bisa saja ada sisa kan. Kan ada sisa, aja saya ada sisa. Ada kan sisa? Kita punya 3 juta kemarin. Ya. Yang itu sudah habis kan semua? Sudah habis. Oke. Bisa aja sisanya itu mungkin yang dibilang bahwa itu beberapa hari kemudian akan habis. Oke, jadi saat ini yang diberikan kepada masyarakat, yang sampai dengan hari ini diberikan kepada masyarakat itu berarti bukan yang batch pertama ya? Gelombang ketiga. Gelombang ketiga, artinya tanggal kedaluarsanya? Ya, dalam bentuk, apa itu bentuk itu, dia bukan lagi, belum dalam bentuk ini, belum dalam bentuk botol-botolnya belum gitu. Dia ada yang gelondongan itu. Masih bulk begitu? Iya, masih bulk. Oke. Kalau kemudian saat ini yang jadi masalah adalah di media sosial masih ramai ada berbagai macam tanggapan mengenai pernyataan bahwa vaksin Sinovac ini akan kedaluarsa dalam waktu beberapa hari. Apa yang kemudian dilakukan oleh Kementerian BUMN? Kan memang kalau memang yang itu kan apa yang kita apa yang harus dilakukan? Kan nggak ada masalah. Tidak ada upaya untuk misalkan meluruskan supaya masyarakat tidak khawatir begitu? Ini kan kamu telepon saya kan juga bagian dari urusan juga. Oke, jadi begini dianggap cukup ya, Bung Arya ya? Bukan dianggap cukup, jangan mancingnya gitu. Artinya ya, kan makanya harus didengarkan apa yang diomongkan oleh juru bicara Bio Farma. Jadi Anda pun harus dengarkan juga. Kan dia bilang yang tahap pertama, yang gelombang pertama, kan udah habis. Yang jadi masalah, begini. Kalau justru inilah yang pengen kami tanyakan. Bahwa tidak bisa disamakan antara pengetahuan teman-teman di Kementerian BUMN dengan masyarakat awam. Ketika ada juru bicara vaksinasi, terutama dari Bio Farma menyatakan ada vaksin yang hendak kadaluarsa, otomatis masyarakat fokusnya akan ke situ, bukan ke batch pertamanya. Masyarakat tentu tidak tahu yang disuntikan itu sudah batch yang keberapa, begitu kan? Udah jelas kan, Bio Farma sudah mengatakan, Bio Farma kan BUMN juga. Kan dia sudah mengatakan bahwa itu yang batch pertama. Oke, saya beralih ke Pak Diki. Pak Diki, kalau seperti ini, yang pengen saya tanyakan adalah tanggapan dari Pak Diki soal beredarnya informasi ini. Kenapa kemudian dari Bio Farma mengeluarkan pernyataan seperti itu? Dan kenapa ada perbedaan antara manufacturing date kedaluarsa dari manufaktur, dari produsennya, dan juga dari BPOM? Ya, jadi memang expired date ini jadi isu ya di dunia, terutama untuk vaksin-vaksin yang kiriman jadi ya. Kiriman jadi itu kayak Pfizer atau AstraZeneca. Nah, memang ini saya bantu menjelaskan pada publik ya, karena publiknya harus tahu dengan benar bahwa kalau vaksin Sinovac ini kita menerima dalam bentuk bulk. Jadi barang setengah jadilah kurang lebih. Sehingga yang disebut dengan masa expired date-nya itu ya terutama ya nanti setelah dijadikan satu kemasan. Nah ini yang membedakan Sinovac. Sehingga apa yang dikhawatirkan tentang expired date dari Sinovac ini ya harus dijelaskan oleh Bio Farma secara jelas ya ataupun oleh Kementerian Kesehatan bahwa yang saat ini diberikan memang saya kira masih dalam fase yang masih efektif ya. Oke. Karena ini perlu diketahui karena
Prof. Kusnandi sendiri mengatakan ya sebagai peneliti dari Sinovac ini bahwa seandainya expired date itu terlampaui, ada potensi penurunan dari efikasi Sinovac. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, sejauh ini saya kira programnya sudah cukup tepat lah dari Kementerian Kesehatan, dan untuk diketahui juga bahwa kenapa ada perbedaan dari Badan POM dan juga dari Sinovac-nya. Karena sebetulnya data stabilitas vaksin ini paling lama saat ini masih 6 bulanan rata-rata. Oke. Jadi, dan itu pun karena risetnya masih terbatas di 6 bulanan. Jadi ada potensi si vaksin ini bisa bertambah. Sebagaimana AstraZeneca pun akan bertambah karena data stabilitasnya itu kan masih berjalan. Bertambah apa Pak Diki, maksudnya Pak Diki? Bertambah expirednya, misalnya 1 bulan kemudian, gitu. Jadi karena data stabilitasnya sudah didapat, gitu. Jadi semua vaksin ini kan tidak ada yang usianya 1 tahun, itu masalahnya. Jadi ini bukanlah masalah bahwa wah vaksin COVID ini semuanya short time gitu, tidak seperti itu. Itu karena masalah data saja. Karena rata-rata vaksin sebetulnya, Mbak Sofi, rata-rata setidaknya 1 tahun, rata-rata ya. Tapi ini kan dalam rangka, kan semua harus berbasis data, berbasis sains. Sehingga Badan POM sudah tepat, memberikan 6 bulan itu ya sudah tepat. Tapi bukan berarti bahwa 6 bulan akan tidak efektif, ya, belum tentu juga. Karena kita akan menunggu data. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan pada publik juga, jangan terlalu khawatir karena efikasi kalau misalnya expired date betul ya, ternyata 6 bulan, efikasi mungkin potensi ada menurun. Tapi keamanan itu tidak ada masalah. Ya. Jadi riset terakhir itu tidak menunjukkan seperti itu. Kenapa kemudian menjadi pertanyaan adalah karena datangnya kan kemarin pada bulan akhir Desember dengan awal Januari. Memang sampai dengan saat ini belum 6 bulan, tapi toh kita kan pasti ada masa produksi yang harus dihitung juga kan sejak keluar dari pabrik begitu. Nah, tapi begini Pak Diki, ketika ada kekhawatiran di masyarakat yang meminta pemerintah semakin mempercepat vaksinasi untuk mengejar pernyataan dari expiry date yang seperti ini. Kalau kemudian nanti sampai dengan saat ini, kalau tadi Bung Arya bilang sudah batch yang ketiga, otomatis yang pertama sudah habis, tanggapan Anda seperti apa? Ya, betul. Jadi memang perlu kembali dijelaskan. Karena masyarakat ini kan, ya itulah sebabnya strategi komunikasi risiko itu harus betul ya, harus tepat dan efektif. Jadi karena adanya apakah berita simpang siur segala macam harus diluruskan, ya, harus diluruskan. Dan ini dalam salah satunya dalam kesempatan seperti ini saya sampaikan kalau sejauh saya diskusi dengan teman-teman ya di Indonesia ya, terutama di UNPAD ataupun di Kementerian Kesehatan, sebetulnya untuk yang sekarang pemberian mereka masih optimis bahwa ini akan selesai tanpa harus melewati expired date-nya itu. Namun yang perlu sekali lagi diketahui bahwa tentu kita harus percepat ini operasionalisasi dari vaksinasi ini, karena bagaimanapun juga ini bukan masalah juga expired masa berlaku yang habis, tapi juga kita harus bekerja dengan upaya menurunkan angka kesakitan kematian. Sebetulnya 2 hal ini Mbak Sofi. Jadi bahwa iya ada batasan di expired date, dan juga kita sebetulnya lebih pada mengacu untuk upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian. Dan jangan lupa juga Mbak Sofi bahwa di sisi bahwa ada expired date, tapi penurunan kualitas dari vaksin itu bisa juga karena misalnya salah menyimpan, salah pengemasan dan lain sebagainya. Nah ini yang tentu harus terus ditingkatkan kualitas penjaminan mutu dan evaluasi dan monitoring ya dari penyimpanan vaksin ini. Apalagi Pak Presiden sudah menargetkan 1 juta begitu ya dalam waktu 1 hari. Saya jeda sejenak, sesaat lagi saya akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Diki Budiman dan juga Bung Arya Sinulinga, dan tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali. Pak Diki, saya ingin kembali menggali tadi pernyataan Anda, kalaupun nanti lewat dari 6 bulan, masyarakat tidak perlu khawatir karena toh keamanan itu masih bisa terjamin begitu. Nah ini supaya kita juga yang sebentar lagi dapat jatah vaksinasi juga lega.
bisakah kami diyakinkan bahwa ketika nanti semuanya ini kan dalam batch itu berdatangan terus gitu, ada jadwal vaksinasi terus gitu. Bisakah kami semua diyakinkan bahwa sampai dengan nanti masyarakat semua tervaksinasi, kondisinya semuanya aman dalam hal kaitannya dengan kadaluarsa? Ya, karena saya 23 tahun di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan ini punya pengalaman panjang ya dalam pemberian vaksinasi, dan vaksinasi ini satu program yang jadi program rutin ya, program rutin sehingga pelaksanaan dari vaksinasi ini dari hulu ke hilir sudah satu hal yang sangat dikuasai ya, terutama di Direktorat Jenderal P2PL, sehingga dalam pelaksanaan, dan itulah sebabnya kita bisa melihat sebetulnya salah satu intervensi dalam keluar dari atau strategi pengendalian pandemi ini, vaksinasi ini kalau boleh saya acungi jempol, 2 jempol ya, karena ya memang karena sangat cermat, tepat gitu, dan termasuk untuk masalah pemberian vaksin, baik kadaluarsanya maupun nanti perhitungan alokasinya, saya bisa pastikan sih sudah tidak menjadi masalah ya. Hanya memang ini yang menjadi masalah dalam kondisi pandemi ini, expired date dari vaksin berbeda dengan vaksin secara program rutin yang sudah kita ketahui masa kadaluarsanya tuh ada 1 tahun, ada yang lebih ya, bahkan ada 3 tahun. Nah, oleh karena itu, karena ini terbatas, tentu adanya perencanaan yang matang di setiap level, terutama di kabupaten kota, itu akan sangat membantu sekali lagi memastikan bahwa apa yang diberikan adalah vaksin yang first in first out gitu. Jadi itu FIFO istilahnya. Jadi dan itu sudah menjadi satu program yang atau penguasaan yang teman-teman saya di Dinas Kesehatan itu sudah sangat biasa, sangat biasa. Jadi saya punya optimisme sisa ini akan tetap akan kita selesaikan bahkan sebelum masa expired date itu terjadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, Bung Arya, jadi ketika ada pernyataan kemarin soal expiry date, masyarakat tentu saja pasti akan reaktif begitu ya. Tapi tadi Anda sudah clearkan ini yang expired sudah yang batch pertama, saat ini kita sudah masuk batch yang ketiga. Apakah kemudian ketika ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini, jadi membuat pemerintah semakin serius begitu, semakin berusaha untuk mempercepat program vaksinasi supaya tidak ketemu lagi masalahnya seperti ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena memang yang habis ini adalah yang expired oleh batch 1, batch 2 yang memang sudah habis. Sekarang adalah yang bulk yang dikerjakan oleh kawan-kawan Bio Farma yang masuk kemarin 7 juta ya, yang lagi dikerjakan semua juga, dan belum juga itu bulk itu seperti kata dokter tadi, bahwa ini adalah dia dihitung mulai ketika dimasukkan dalam botol itu gitu ya. Nah, itu baru dihitung dia expiry 6 bulan. Nah, sekarang yang dalam bulk itu pun yang 7 juta itu belum semua dijadikan dalam botol-botol. Ya. Jadi prosesnya saat ini adalah proses yang sudah habis, belum ada yang expire yang dalam sekarang ini. Oke. Karena belum masuk botol begitu ya? Ya. Oke. Dan yang sekarang ini pun yang tahap ketiga ini berjalan, disuntikan juga vaksinasinya. Jadi yang kemarin untuk 3 juta itu, yang batch 1, batch 2, itu yang memang expire, itu udah habis. Nah, sekarang kan kita ke pelayanan publik dan ke lansia. Nah, ini prosesnya lagi dihabiskan untuk proses itu gitu. Jadi proses produksinya pun itu disesuaikan dengan kecepatan kita vaksinasi.
Oh ya, betul. Karena kalau tidak nanti takutnya kenapa lagi, expired lagi karena tidak tersuntikan lagi begitu. Tapi begini, yang ingin saya tanyakan saat ini kemajuan untuk vaksinasi lansia sendiri seperti apa? Ini kan kalau kita lihat kan sudah mulai meningkat ya, dan sebenarnya dalam proses untuk di Jakarta sih udah prosesnya cukup baik ya, tapi walaupun memang masih perlu diperkencang lagi gitu ya. Daerah saat ini lagi untuk pengiriman logistiknya gitu, sampai level kabupaten. Dan ini lagi dalam proses kita juga. Mudah-mudahan sih masih sesuai sama jadwal kita lah gitu. Masih sesuai jadwal, tapi Pak Jokowi pernah mentargetkan kalau bisa 1 hari 1 juta. Kira-kira cara apa kita mencapai target itu dan kapan bisa tercapai? Mungkinkah? Nanti secara bertahap ya. Secara bertahap kemungkinan akan mencapai 500.000 sampai 600.000 per hari. Nantinya. Itu targetnya kapan? Itu nanti bisa ini, kalau kita masih menghitung. Tapi kalau waktu nggak lama lagi lah ya, udah mencapai itu 2 bulan mungkin udah mencapai itu gitu. Dalam waktu 2 bulan? Iya. Oke, 2 bulan tapi ini. Masih semua sesuai dengan target lah. Gimana Pak Arya? Masih semua sesuai dengan target, walaupun 2 bulan lagi gitu. Oke. Diharapkan ya. Selamat. Kalau dari Pak Menkes sendiri kan, Pak Menkes memberikan waktu sekitar 1,5 tahun kan ya? Ini masihkah kita on the right track untuk itu? Masih on the right track. Oke, berarti untuk saat ini apa yang ditambah supaya bisa segera mencapai target yang diharapkan? Apakah ada penambahan jumlah vaksinator ataukah ada penambahan apa saja Pak Arya? Gini, yang pertama adalah vaksinator yang akan diperbanyak. Sehingga kita akan melibatkan banyak swasta juga. Sekarang swasta mulai dilibatkan. Artinya kawan-kawan dari klinik swasta, rumah sakit swasta itu mulai dilibatkan dalam proses vaksinasi. Ini vaksinasi pemerintah kan ya? Bukan yang mandiri ya? Ya, okay. Ya, ini untuk nakesnya. Tenaga kesehatannya yang kita minta bantuan mereka untuk membantu. Ya, udah mulai dilakukan seperti itu. Kemudian nanti distribusinya dipercepat. Oke. Ketika vaksinatornya sudah tercapai sesuai dengan target gitu. Oke, intinya Bio Farma mengikuti kecepatan vaksinasi yang dilakukan Kemenkes, gitu ya? Ya, produksinya disesuaikan dengan kecepatan vaksinasi. Oke, jadi yang ingin saya garis bawahi di perbincangan ini adalah bahwa memang ada yang sudah kedaluarsa sebentar lagi, tapi itu batch pertama yang sudah habis diberikan, divaksinasi. Saat ini kita sudah masuk pada batch yang ketiga, sehingga tanggal kedaluarsanya juga akan mundur. Dan produksi untuk vaksinasi dari bulk ini akan disesuaikan dengan kecepatan kita memvaksinasi sehingga masyarakat diminta untuk tetap tenang, jangan khawatir karena vaksin yang disuntikan kepada Anda dipastikan itu belum masuk masa kedaluarsa. Begitu ya, Bung Arya ya? Ya. Sip. Terima kasih Bung Arya Sinulinga, Pak Diki Budiman juga terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus Anda berdua.